Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus dalam program acara Renungan Harian Terpadu hari ini tanggal 1 April 2021. Bacaan kita di pagi hari ini kita akan memaknai tentang penyaliban Kristus di atas kayu salib. Kita akan melihat sekaligus mempelajari tentang firman Tuhan. Di dalam Lukas pasalnya yang ke-23, kita membaca ayat 33 sampai 43. Bacaan kita di pagi hari ini, Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43 berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit yang mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Bacaan kita di saat ini, kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi kita, bagi hormat dan kemuliaan namanya. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kita akan belajar pada saat ini tentang makna Yesus Kristus disalibkan. Dengan kata lain, apa sebenarnya makna dari Tuhan Yesus disalibkan bagi kita? Bila kita pelajari, saudaraku, makna Tuhan Yesus disalibkan, yang pertama adalah oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita sebagai umat-Nya. Sekali lagi, makna Tuhan Yesus disalibkan bagi kita adalah oleh karena Dia mengasihi umat-Nya. Dikatakan firman Tuhan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, makna Yesus Kristus, makna Tuhan Yesus tersalib bagi kita adalah karena Tuhan mengasihi umatnya. Saudaraku, kasih Tuhan tiada bandingannya dan tiada taranya. Kasih Tuhan sungguh mulia dalam kehidupan kita, dan ini dinyatakan, diwujudkan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Bagi kita orang yang percaya, kita perlu memahami hal ini supaya pemahaman kita dalam mengiring Tuhan semakin kokoh kuat dan kita semakin teguh di dalam iman. Tuhan Yesus disalibkan sesungguhnya memberi makna yang berarti dalam kehidupan kita. Karena Tuhan peduli dengan kehidupan umatnya. Sehingga ia merelakan dirinya untuk disalibkan. Walaupun disalibkan, saudaraku, dia mendapat olokan, ejekan, dan hal-hal lainnya yang tidak menyenangkan. Tetapi dijalani semuanya itu oleh karena dia mengasihi kita. Sebab itu bagi kita sebagai orang yang percaya, marilah kita tetap setia mengiring Tuhan karena pengorbanannya di atas kayu salib sungguh luar biasa dan memberi arti dan makna yang besar bagi kita. Oleh karena Dia mengasihi kita sekalian. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, makna yang kedua, Tuhan Yesus disalibkan adalah Ia menebus dan mengampuni dosa kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengampuni dan menebus dosa kita. Itu adalah jalan keselamatan, membuka jalan bagi kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Hal ini perlu kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa pengorbanannya sekali lagi sungguh agung dan mulia dalam kehidupan kita. Ia menebus kehidupan kita dari cara hidup yang lama, sekaligus Dia mengampuni dosa kita, memberi isyarat kepada kita bahwa Dia benar-benar adalah perantara umatnya kepada Bapa di sorga. Sebab itu, saudaraku, bagi kita saat ini menjelang Jumat Agung, itu minggu yang menjelang Paskah ini, marilah kita memetik hikmahnya untuk kita semakin giat dalam pekerjaan Tuhan, sebagai wujud bahwa kita menghormati, menghargai pengorbanannya di atas kayu salib yang begitu mulia dalam setiap kehidupan kita. Karena itu, bagi kita sebagai orang yang mengikut Kristus, marilah kita memahami bahwa pengorbanan Kristus di atas kayu salib
Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk disalibkan, memberi makna bahwa segala kejahatan kita, segala dosa kita telah diampuni dan telah ditebus olehnya. Karena itu mari kita kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya, agar kehidupan kita hari demi hari semakin berkualitas di dalam Tuhan. Makna yang ketiga, penyaliban Kristus di atas kayu salib, atau makna Tuhan Yesus disalibkan adalah untuk memikul dosa kita. Ini dapat kita baca dalam pertama Petrus pasal 2 ayat yang ke-24, bahwa Ia sendiri telah memikul dosa kita di atas kayu salib. Dengan pengertian bahwa beban dosa yang kita pikul telah dibebankan kepadanya, telah ditanggungkan kepadanya, sehingga Ia mengambil alih segala kelemahan, kekurangan, keterbatasan kita, bahkan beban kita, segala dosa dan kejahatan kita, Ia telah pikul di atas kayu salib. Dengan demikian, saudaraku, makna penyaliban Kristus atau makna Tuhan Yesus disalibkan memberi pengertian kepada kita bahwa beban hidup kita, dosa kita telah dipikulnya di atas kayu salib. Dengan kasih Tuhan yang begitu agung dan begitu mulia dalam setiap kehidupan kita, tentu kita harus menghormatinya dengan cara hidup yang berkenan kepada Tuhan, sumber berkat dalam kehidupan kita. Hari ini, saudaraku, menjelang Jumat Agung, kita patut merenungkan akan kasih, anugerah, berkat, dan pengorbanannya di atas kayu salib. Oleh karena Dia mengasihani kita, Ia menebus dan mengampuni setiap dosa kita. Bahkan Ia memikul beban tanggungan kejahatan dan dosa kita di atas kayu salib. Pertanyaan bagi kita, apakah yang harus kita balas akan kebaikan dan kasih-Nya yang begitu mulia, yang begitu agung, yang begitu suci dalam setiap kehidupan kita? Jawabannya adalah, marilah kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, agar dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi sesama. Kiranya firman Tuhan pada hari ini, pada pagi hari ini, memberi kita semangat baru, memberi penguatan baru, agar kita tetap kokoh dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Percayalah, Tuhan tetap menolong, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Terpujilah
nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib sungguh mulia dalam kehidupan kami. Kiranya bagi kami sekalian umat-umat-Mu dapat memberi makna, karena Tuhan begitu mengasihani kami. Kau menebus mengampuni dosa kami, akan seluruh kelemahan, kekurangan, beban hidup kami. Engkau sudah pikul di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku, umat-umat, setiap orang yang percaya umat Tuhan ciptaan, yang menyaksikan, mengikuti program acara Renungan Harian Terpadu di saat ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan agar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kami yakin dan percaya pemeliharaan-Mu, kuasa-Mu sempurna bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terus menopang pemerintah bangsa dan negara kami yang berupaya terus untuk keluar daripada pergumulan bangsa kami menghadapi pandemi COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami agar dalam perlindungan dan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Ini doa kami berdoa bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kami berada di hari yang baru ini, hari yang pertama di bulan April ini di tahun 2021. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat kita berada di hari yang baru. Kiranya kita tetap ada dalam berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.